Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfa Graciani Kase dengan NIM 23161500005, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama membahas tentang metabolisme protein. Jadi, metabolisme protein adalah proses pengolahan protein di dalam tubuh mulai dari pencernaan, penyerapan, hingga pemanfaatan oleh sel-sel tubuh. Jadi protein ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, serta pembentukan enzim dan juga hormon. Selain itu, dalam kondisi tertentu, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Jadi proses ini melibatkan beberapa organ utama yaitu ada lambung, usus, hati, dan ginjal yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Nah, jadi metabolisme protein ini merupakan seluruh reaksi biokimia yang melibatkan protein dan asam amino di dalam tubuh. Jadi protein yang diperoleh dari makanan akan dicerna menjadi asam amino. Kemudian asam amino itu tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan tubuh seperti pembentukan jaringan, enzim, hormon, dan juga antibodi. Dan juga beberapa berbeda dengan lemak dan juga karbohidrat, tubuh tidak memiliki tempat penyimpanan khusus untuk kelebihan asam amino. Oleh karena itu, jika jumlahnya berlebih, maka asam amino akan dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi senyawa lain yang diperlukan. Yang berikutnya ini kita masuk ke dalam struktur dasar protein dan asam amino. Jadi protein tersusun dari unit-unit kecil yang disebut asam amino. Jadi asam amino ini saling berikatan melalui ikatan peptida sehingga membentuk rantai protein yang lebih kompleks. Jadi setiap asam amino ini memiliki struktur dasar yang sama, yaitu gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan juga gugus samping atau gugus R yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Jadi berdasarkan kemampuannya untuk disintesis oleh tubuh, asam amino dibedakan menjadi asam amino esensial yang harus diperoleh dari makanan dan asam amino non esensial yang dapat diproduksi oleh tubuh. Berikutnya kita masuk ke dalam pencernaan protein. Jadi pencernaan protein ini dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin yang memecah protein menjadi rantai yang lebih sederhana, yaitu polipeptida. Selanjutnya, proses pencernaan berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim tripsin dan juga kimotripsin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi enzim-enzim tersebut memecah polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil hingga akhirnya menjadi asam amino. Jadi asam amino inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh dan juga digunakan oleh berbagai fungsi biologisnya. Setelah protein dicerna menjadi asam amino, terhadap tahap berikutnya adalah proses absorpsi atau penyerapan. Jadi asam amino diserap terutama di usus halus melalui mekanisme transport aktif dan juga difusi terfasilitasi. Jadi setelah berhasil diserap oleh sel-sel usus, asam amino ini akan masuk ke dalam pembuluh darah porta heptik dan juga dibawa menuju hati. Di dalam hati, asam amino akan didistribusikan untuk dimanfaatkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan tubuh, seperti untuk sintesis protein, pembentukan enzim, dan juga mampu maupun sumber energi. Berikutnya ada fungsi asam amino dalam tubuh. Jadi asam amino yang telah diserap memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Fungsi utamanya adalah sebagai bahan baku untuk sintesis protein baru yang diperlukan dalam pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan. Selain itu, asam amino juga digunakan dalam pembentukan enzim dan juga hormon yang mengatur perbedaan proses metabolisme. Beberapa asam amino berperan dalam pembentukan antibodi untuk sistem kekebalan tubuh serta
transmitter yang membantu menghantarkan impuls saraf. Dalam kondisi tertentu seperti saat tubuh kekurangan karbohidrat, asam amino juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber. Berikutnya ada katabolisme asam amino. Jadi katabolisme asam amino ini merupakan proses pemecahan asam amino ketika tubuh tidak memerlukan untuk sintesis protein. Jadi proses ini terutama berlangsung di hati dan juga bertujuan untuk menghasilkan energi serta senyawa metabolik yang dapat digunakan dalam berbagai proses tubuh. Jadi pada katabolisme asam amino terdapat dua tahap penting, yaitu transminasi dan juga deaminasi. Jadi melalui proses tersebut gugus amino dipisah dari rangka karbon sehingga rangka karbon dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, sedangkan gugus aminonya akan diolah lebih lanjut melalui siklus urea. Nah, berikutnya itu ada transaminasi. Jadi ini merupakan tahap awal dari metabolisme asam amino, yaitu proses pemindahan gus-gus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain yang disebut akato asam. Reaksi ini dikatalis oleh enzim aminotransfer yang memerlukan bantuan koenzim piridoksal fosfat yang berasal dari vitamin B6. Melalui proses transmasi, tubuh dapat membentuk asam amino baru sesuai dengan kebutuhan serta menghasilkan asam yang dapat digunakan dalam jalur metabolisme energi. Oleh karena itu, transaminasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam amino di dalam tubuh. Setelah proses transminasi, tahap berikutnya adalah deaminasi, yaitu pelepasan gugus amino dari asam amino. Jadi proses ini menghasilkan amino atau NH3 yang bersifat toksik jika menumpuk dalam tubuh, terutama bagian sistem saraf. Oleh karena itu, amino harus segera dibawa ke hati untuk didetoksifikasi dan juga diubah menjadi urea yang lebih aman. Jadi, deaminasi merupakan bagian penting dari metabolisme nitrogen karena membantu tubuh mengolah dan juga membuang kelebihan nitrogen hasil pemecahan asam aminonya. Berikutnya itu ada siklus urea. Jadi, karena asam amino yang dihasilkan dari deaminasi bersifat toksik, tubuh harus mengubahnya menjadi senyawa yang lebih aman melalui siklus urea. Jadi proses ini berlangsung di hati dan berfungsi mengubah amino menjadi urea yang tidak beracun. Setelah terbentuk, urea akan diangkat oleh darah menuju ginjal untuk disaring dan kemudian dilakukan dari tubuh melalui urin. Nah, dengan demikian, siklus urea berperan penting dalam menjaga keseimbangan nitrogen dan juga memecah penumpukan amonia yang dapat membahayakan tubuh. Berikutnya, di sini ada hubungan metabolisme protein dengan energi. Selain berfungsi sebagai penyusun jaringan tubuh, protein ini juga dapat berperan sebagai sumber energi. Setelah gugus aminonya dilepas, rangka karbo dan juga asam amino dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi bagi sel. Jadi rangka karbon tersebut juga dapat digunakan dalam proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru ketika kadar glukosa dalam tubuh menurun. Jadi setiap garam protein dapat menghasilkan sekitar 4 kcal energi. Namun protein umumnya digunakan sebagai sumber energi ketika cadangan karbohidrat dan lemak itu tidak mencukupi, misalnya saat puasa atau dalam keadaan lapar. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, protein yang kita konsumsi akan dicerna menjadi asam amino dan diserap di usus halus. Jadi asam amino tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penting seperti pembentukan protein, enzim,
hormon dan juga antibodi. Jadi ketika asam amino dipecah akan menghasilkan amino yang bersifat toksik sehingga harus diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Oleh karena itu, metabolisme protein memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, menjaga fungsi tubuh, serta menjadikan energi ketika diperlukan. Nah, sekian dari video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.